Oke, kita tulis saja yang pertama, kita tulis saja ini, yaitu pembuat case yang berbeda adalah B kuadrat min 4AC. Case yang pertama, kita lihat ketika B kuadrat min 4AC, atau di sini saya tulis dulu sebagai D ya. Ini adalah D. Ini adalah D. AC ini sama dengan D. Nah, begini. Lalu akan ada 3 case. Yaitu pertama, kalau D-nya sama dengan 0. Oke. Ini kita ganti saja pakai warna lain ya, supaya nanti terlihat jelas bedanya apa. Oke. Saya pakai warna ungu dulu ya. Kasus yang pertama adalah ketika D sama dengan 0. Ketika D sama dengan 0, perhatikan baik-baik, ketika D sama dengan 0, saya punya akarnya adalah 0. Maka otomatis akan menjadi R12-nya ini, saya coret-coret di sini, nanti akan saya hapus kembali, akan menjadi hanya min B plus minus akar 0 dibagi dengan 2A. Itu artinya, karena ini 0 saya coret misalnya ya, berarti R1 akan sama dengan R2. Ya kan? Karena sama-sama min B per 2A. Oke, jadi ini saya hapus. Maka kita akan peroleh kesimpulan bahwa di sini akan terjadi adalah R1 akan sama dengan R2. Case yang pertama, yaitu terjadi ketika D lebih besar dari 0. Oke, apa yang terjadi ketika D lebih besar daripada 0? Saya akan buat coret-coretnya. Maka ini akan menjadi min B plus minus suatu nilai dibagi dengan 2A. Nah, kita lihat bahwa untuk R1 kita pilih min B plus, sedangkan untuk R2 kita pilih min B minus sesuatu. Oke, oleh karena itu kita akan memperoleh suatu akar R1 tidak sama dengan R2. Ya, jadi untuk case yang pertama ini akan kita peroleh R1 tidak akan sama dengan R2, atau kita bilang akarnya berbeda. Oke. Kemudian untuk case yang kedua. Ya, untuk case yang kedua. Case yang kedua, kita punya D-nya sama dengan 0. Apa yang terjadi kalau D sama dengan 0? Maka saya akan punya bahwa R1 atau 2-nya akan sama dengan min B plus minus dari akar 0. Kemudian dibagi dengan 2A. Nah, akar 0 itu kan 0 ya. Artinya di sini saya punya akar untuk R1-nya min B plus 0 dibagi 2A. R2 juga min B dikurangi 0. Artinya ini akan sama-sama saja dengan min B per 2A. Jadi R1-nya akan sama dengan R2. Ya, ketika R1 sama dengan R2, maka saya punya berarti R-nya kembar kan? Maka saya tulis di sini adalah saya punya R1 akan sama dengan R2. Nah, sekarang case yang ketiga. Ada apa sih dengan case yang ketiga gitu ya? Nah, case yang ketiga berarti sudah jelas bahwa D-nya kurang dari 0. Oke, lihat apa yang akan terjadi ketika D-nya kurang dari 0 ya. Ketika D kurang dari 0, maka akarnya akan menjadi min B dibagi dengan 2A plus, di sini plus minusnya ya, di atas. Ini plus minus. Akar dari sesuatu yang negatif. Kalau akar dari sesuatu yang negatif, maka akar R saya adalah suatu bilangan kompleks. Ya, kompleks number. Maka ketika saya punya kompleks number, saya bisa nyatakan R-nya sebagai alfa plus minus beta I. Gitu ya. Nah, si alfanya ini adalah bagian realnya, sedangkan beta adalah bagian imajinernya. Jadi terlihat sekarang ya bahwa nilai diskriminan mempengaruhi jenis dari akar-akar R-nya. Nah, sekarang bagaimana nih solusinya? Oke. Ketika saya punya akar berbeda, maka solusi YX akan menjadi YX
sama dengan C1 E pangkat R1X tambah C2 E pangkat R2X. Di sini C1C2 adalah suatu konstanta yang bisa kita peroleh kalau kita punya syarat awal atau syarat batas dari persamaan diferensial ya. Sekarang bagaimana dengan case yang kedua, yaitu ketika diskriminan sama dengan 0. Ketika kita punya akarnya adalah akar yang kembar, maka solusi dari persamaan diferensialnya adalah YX. YX sama dengan C1 E pangkat, boleh tulis R1, boleh tulis R2 ya, karena R1 kan sama dengan R2, plus C2. Nah, karena kembar, yang suku kedua bukan C2 saja, tapi ada C2X, dikasih variabel ya, R2X. Bagaimana dengan case yang ketiga? Case yang ketiga yaitu yang bilangan kompleks, solusinya akan menjadi YX sama dengan, nah sekarang kan ini alfa beta, ada bilangan kompleks. Nanti ketika sudah belajar complex number, kita akan tahu kenapa muncul rumus seperti ini ya. Ini akan muncul E pangkat bagian realnya yaitu alfa X, buka kurung, C1 cos, ada sin cos ya, cos beta X, ditambah C2 sin beta X. Nah, ini dia ketiga solusi yang berbeda dari case yang berbeda dari persamaan diferensial. Jadi beda case itu beda solusi ya. Saya beri kotak yang mana saja solusinya, atau saya kasih centang saja. Jadi solusinya antara yang warna ungu, yang warna coklat, dan yang warna toska ya. Jangan lupa bahwa semua ini berlaku ketika C1 dan C2 adalah suatu elemen real konstanta. Nah, itu tadi cara menyelesaikan persamaan diferensial order 2 yang homogen. Terima kasih.